Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Cold Dark kedua yang menjadi sequel bagi film pertama yang menjadi kisah awal Konstantin versi lokal yang begitu mendalam. Dan berikut ini adalah kita fokus kepada pembahasan ending dan juga detail apa aja yang gua temukan setelah menonton film Cold Dark kedua yang satu ini, oke? Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu karena filmnya masih tayang di bioskop ya. Jadi buat kalian belum nonton, silahkan gas dulu ke bioskop. Baru habis itu kalian bisa kembali kepada video ini untuk menyimak pembahasan kita secara mendetail. Dan juga di video ini aku mau mengucapkan selamat kepada Magma Entertainment dan juga Pak Charles Gozali sebagai sutradaranya, bahwa film Cold Dark kedua ini sudah mencapai 1 juta penonton dalam kurun waktu seminggu di bulan Lebaran ini nih. Mantap, makin gokil ya. Cold Dark kedua akhirnya resmi sebagai sequel langsung dari film pertamanya yang pernah dirilis pada tahun 2022 yang mengisahkan Ustadz Cold Dark yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang masih trauma akan kehilangan putranya yang bernama Alif akibat gangguan iblis Aswala, sehingga membuat dia akhirnya mendekam di penjara dan tewas dibunuh oleh Aswalanya itu sendiri. Namun kemudian tiba-tiba Cold Dark ini bangkit dari kematian karena Tuhan ternyata punya planning lain untuknya di masa yang akan datang. Dan ternyata di sequel kedua ini membuka semuanya, bahwa dari awal istrinya yang bernama Aziza ini bersekutu dengan Aswala untuk menyembuhkan putranya Alif dari penyakitnya. Namun sialnya Aswala ini membunuh putranya dan juga memfitnah Cold Dark sebagai pelaku pembunuhan putranya. Dan sila akhirnya Aziza ini berusaha untuk menjenguk Cold Dark di penjara selama beberapa hari. Namun hal itu gak dianggap oleh suaminya tersebut karena Cold Dark masih trauma akan kematian putranya. Tibalah akhirnya Cold Dark ini resmi dibebaskan dari penjara dan Aswala tiba-tiba beraksi kembali dengan merasuki petugas lapas dan menggantung Cold Dark dengan rantai sampai mati. Dan ternyata Aziza ini melihat semua hal itu dengan mata kepalanya sendiri, sehingga itu membuatnya menjadi trauma dan meninggalkan imannya kepada Tuhan. Aziza. Sampai pada akhirnya Aziza ini bekerja di sebuah pabrik dan tinggal di sana sebagai buruh untuk menjalani kehidupannya yang penuh dengan keputusasaan. Lalu plot cerita tembus ke film pertama yang dimana Cold Dark ini sampai di sebuah desa yang bernama Desa Kober untuk mengunjungi teman lamanya dalam satu pesantren tersebut yang bernama Ustadz Jafar, yang ternyata di kampung itu dipenuhi oleh sebuah wabah penyakit kesurupan massal. Dan juga ditambah Cold Dark juga harus menyelamatkan keluarga Yasmin yang ternyata diserang juga oleh iblis Aswala. Dan ternyata pelaku semua itu adalah Ustadz Jafar itu sendiri, yang dimana dia itu menjadi penyembah Aswala sejak lama dan juga menjadi murtad di hadapan Tuhannya sendiri. Dan memang hal seperti ini pernah kejadian di kehidupan nyata kita, bahwa iblis itu selalu meminta korban hidup seperti ayam cemani, kepala banteng, dan juga nyawa manusia dari kerabat terdekat, sehingga orang itu akan menjadi kuat dalam hal spiritual yang juga bersekutu kepada iblis alias disebut sebagai ilmu santet. Namun pada akhirnya Jafar berhasil dikalahkan dan Cold Dark menyelamatkan satu desa Kober ini dari cengkraman iblis Aswala. Dan di endingnya akhirnya Cold Dark ini memutuskan untuk mencari istrinya Aziza yang telah menghilang sejak pasca kematiannya.
Dan akhirnya kontrak ini dipinjamkan sebuah motor oleh Ustadz Rohim untuk menemaninya dalam perjalanan untuk menemukan istrinya yang telah lama menghilang. Dan ternyata Kodrat menemukan pabrik itu dan juga baru menyadari bahwa pabrik itu menyimpan aura yang begitu mencekam dan juga mengerikan. Bahkan kabarnya semua para buru-burunya akhirnya jadi tumbal oleh pabrik itu, yang ternyata pemilik pabriknya bersekutu kepada sang dukun penyembah iblis yang bernama Zaduk, sosok iblis yang berbentuk seperti banteng. Yang dimana info ini ia dapatkan dari suami mendiang istrinya yang mati di pabrik itu, yang bernama Sukardi, yang diperankan oleh Doni Alamsyah. Yang dimana Sukardi ini minta keadilan kepada pabrik itu untuk bertanggung jawab atas kematian istrinya yang meninggal di pabrik itu karena kecelakaan. Padahal dia juga tahu kalau itu adalah sebuah ulah pemilik pabrik yang sengaja untuk menumbalkan semua para karyawannya. Dan akhirnya terungkap juga bahwa pabrik itu ternyata menanamkan sebuah kepala banteng di bawah tanah sebagai bentuk pelaris agar pabrik itu tetap berjaya dan juga menghasilkan uang yang tidak berkesudahan. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada ritual tanam kepala kebo di dalam era Jawa, yang dimana ritual seperti ini berarti menolak bala sejak zaman nenek moyang kita dulu ya. Tapi kadang hal ini juga diselewengkan oleh para pengguna ilmu hitam untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Inilah tumbalkan. Lalu akhirnya di film ini kita diberikan sebuah villain baru yang bernama Dukun Syafi yang diperankan oleh Septian Dwi Cahyo, yang dimana dia adalah penyembah iblis Zaduk di pabrik itu. Dan ternyata terungkap sudah bahwa semua penjaganya, satpamnya, investor, bahkan semua karyawan dan juga para pemilik pabrik, mereka semuanya udah bersekutu kepada iblis Zaduk sebagai Tuhan mereka melalui penyembahan berhala di ruangan bawah tanah pabrik tersebut. Yang dimana hal ini diketahui oleh Aisyah dan juga temannya yang melihat sendiri wujud Zaduk di hadapannya yang sangat mengerikan ketika ritual itu terjadi di ruang bawah tanah pabrik tersebut. Nah, sekarang kita beralih kepada iblis Zaduk ini sendiri, yang dimana ternyata iblis ini terinspirasi dari sebuah mitos Yunani kuno yang bernama iblis Minotaur, yang dimana dia adalah sosok monster separuh banteng dan juga separuh manusia, yang dimana dia merupakan keturunan Raja Asterion yang mendapatkan kutukan dari Dewa Poseidon yang merupakan dewa penguasa lautan di zaman era Yunani kuno. Kemudian pada akhirnya kodrat ini ditangkap oleh Dukun Syafi dan ditahan di dalam pabrik tersebut, yang dimana kodrat itu mengatakan tidak ada manusia yang lebih besar daripada Tuhan itu sendiri, dan semua bukan karena kehendak kita sendiri. Yang dimana ini mengambil sebuah referensi dari azan yang dikumandangkan oleh para umat muslim di setiap sore harinya. Aku mau Srida Aziza. Romantis. Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Semua bukan kehendak kita sendiri. Dan juga kita menemukan atau menjaga pabrik yang bersekutu kepada iblis Zaduk yang perannya juga mencolok ke film kodrat kedua yang satu ini, yaitu ada tokoh yang diperankan oleh Faris Al-Farisi yang dia merupakan seorang stuntman untuk film aksi Indonesia dan pernah berkolaborasi dengan Vino G. Bastian dalam film perdananya di film Wiro Sableng di tahun 2017 sebagai si bujang gila tapak sakti. Jadi ini sebagai bentuk reuninya kepada Vino G. Bastian di film kedua yang satu ini ya. Sampai pada akhirnya Aisyah ini akhirnya berreuni kembali kepada suaminya, yaitu Ustadz Kodrat. Dan dia mengatakan bahwa dia udah musyrik dan jauh dari Tuhan. Intinya hal itu membuat kita callback kepada adegan awal bahwa ternyata Aisyah ini udah bersekutu kepada iblis Aswala karena dia udah putus asa atas kesembuhan putranya yang gak pulih selama berhari-hari sakit di ranjang tersebut yang kita lihat di awal film kodrat kedua yang satu ini. Jadi idenya kodrat ini udah mendapatkan ada dua orang yang menjadi penyembah Aswala. Yang pertama adalah Ustadz Jafar dari film pertama, yang kedua adalah Aziza sebagai istrinya yang diperankan oleh Kak Acha Septriasa, yang dimana ini mengindikasikan bahwa Aswala sebagai iblis anjing akan menjadi villain utama dalam kisah kodrat ketiga mendatang, yang dimana hal ini akan diresmikan oleh acara JFF tahun 2024 dengan konsep kodrat First Trilogy Plus One oleh pihak Magma Entertainment. Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu pada akhirnya Kodrat ini berhasil menyelamatkan semua buruh pabrik yang tersuki oleh iblis Zaduk dan diperintahkan oleh Dukun Syafi untuk membuatkan sebuah skenario sebuah kecelakaan kepada publik karena mereka udah kedesak akibat Kodrat yang menjadi ancaman utama mereka di film kedua yang satu ini ya. Kemudian nextnya kita menemukan ada sebuah gerakan Kodrat yang begitu ikonik ketika dia mengalahkan iblis Zaduk di tengah pertengahan arc ketiga film ini ya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada gerakan Konstantin ketika dia melawan Lucifer dan juga Azazel dalam panel animasi DC Amu dulu ya. Dan juga akhirnya kita menemukan sebuah pertarungan singkat antara Kodrat dan juga Dukun Syafi dalam sebuah pabrik, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Kodrat ketika dia melawan Jafar di film pertamanya. Kemudian nextnya kita menemukan ada sebuah shot yang begitu menarik ke film yang satu ini, yang dimana ada sebuah adegan ketika Kodrat ini menyerang si Dukun Syafi ini dengan cara menendangnya dari atas ke bawah, yang dimana mereka pakai shot kamera yang diputar sekitar 180 derajat, yang dimana shotnya membuat gua callback kepada film pertamanya di bagian act ketiga ketika Kodrat melawan Yasmin yang diperankan oleh istrinya Vinugi Bastian, yaitu Marcia Timothy. Pada akhirnya Kodrat berhasil membawa istrinya ke pabrik yang mengerikan itu dan mereka berdua kembali ke rumah lamanya, yang menjadi awal tragedi perpisahan mereka sebagai keluarga karena Aswala itu sendiri. Dan Aisyah ini akhirnya memutuskan untuk sholat di kamar lamanya sebagai bentuk kembalian mereka sebagai keluarga baru yang begitu harmonis. Namun ternyata Aswala masih berada di sana, bahkan hampir merasuki Aisyah dengan segitu mudahnya ketika dia dalam keadaan wudhu dan juga sholat di kamar lamanya. Nah, sebenarnya hal ini adalah hal yang cukup masuk akal karena dia udah pernah bersekutu kepada iblis, maka tentu saja si Aswala ini akan otomatis menguasai tempat orang itu seperti lem yang sulit untuk dilepaskan. Dan juga gue menemukan ada sebuah adegan ketika dia itu memakai sebuah mukena dan juga terlihat seperti ketawa dengan wajah jahatnya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada peran dia sebagai pocong dalam film Mumun tahun 2022 garapan MD Pictures dan juga Mangdra ya, yang dimana ini adalah sebuah debut Acha sebagai hantu di film horor perfilman Indonesia. Dan akhirnya muncullah Aswala dengan wujud humanoidnya, yang dimana ini membuat kita callback kepada para iblis yang menjadi lawan utama bagi John Constantine dari DC Universe, yang juga mengindikasikan bahwa film ini bukan film drama aksi biasa, tapi juga ada bumbu superhero-nya. Sampai akhirnya Aziza melindungi Ustadz Kodrat dari cengkeraman iblis Aswala, dan dia mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Kodrat sebagai orang yang sudah bertobat kepada Tuhan, sehingga dia bisa meninggal dengan tenang dan bertemu kepada anaknya kembali di surga ya. Dan Kodrat di film ini udah belajar dari kesalahannya sejak awal, dan dia berjanji akan terus berdoa kepada Tuhan sebagai senjata utamanya untuk menghadapi Aswala kembali sebagai ancaman yang paling mengerikan. Karena di ending Aswala udah bersumpah akan membunuh semua orang yang pernah menjadi generasi utama bagi Kodrat, yang dimana dia akhirnya kembali kepada desa Kober untuk membuat masalah yang jauh lebih mengerikan dan juga jauh lebih masif ketimbang film pertamanya kemarin. Dan juga akhirnya Aswala mulai menyerang berbagai macam keluarga Yasmin kembali dengan merasuki putra mereka yang bernama Alif yang diselamatkan oleh Kodrat di film pertamanya kemarin, dan juga melawan Ustadz Rohim sebagai guru di Kodrat yang diperankan oleh Cecep Alif Rahman dengan gaislatnya yang sangat-sangat kental banget. Bahkan juga ada penampilan Maudy Efrosina yang kembali memerankan tokoh Asya dari film pertama Kodrat yang bersiap untuk menghadapi Ustadz Jafar yang menyekapnya di sebuah markas rahasianya di pesantren tersebut, yang terlihat mengambil sebuah pisau di tangan kanannya, yang dimana ini sebuah easter egg kepada film garapan Charles Ghazali yang bernama Film Pemukiman Setan sebagai film super Indonesia yang dibuatkan oleh Magma Entertainment. Tapi film ini juga terpisah dari kisah Kodratverse ya. Dan juga akhirnya kita menemukan ada cameo Randy Pangalila sebagai Ustadz Jafar. Non penampilannya hanya duduk di sebuah kursi roda ketika dia menghadapi Asya di hadapannya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada dia di film pertama Kodrat ketika dia kalah menghadapi Kodrat di bagian act ketiganya. Dikarenakan kita udah dapat sebuah poster Kodrat ketiga yang tampil di acara JFF tahun 2024 kemarin, yang dimana seperti
sepertinya Kodrak ini akan menghadapi 3 iblis sekaligus. Ada Saduk, ada Aswala, dan juga iblis ular yang sayangnya namanya belum reveal ke film kedua yang satu ini ya. Tapi besar kemungkinan Kodrak ini akan menghadapi 3 iblis sekaligus. Saduk, Aswala, dan juga iblis ular cuy. Assalamualaikum, Ustadz Kodrak. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.